Mazmur pasal yang kelima hari ini bicara tentang doa. Ya, kalau saudara baca dari perikopnya itu tentang doa di pagi hari. Doa di pagi hari. Jadi ini bicara tentang bagaimana Daud itu bahkan ketika dia berdoa juga dia tulis dalam bentuk Mazmur, saudara. Ya, ini satu hal yang luar biasa. Nah, saya bacakan saja untuk pemimpin biduan. Nah, ini untuk pemimpin pujian sebenarnya. Jadi pemimpin pujian sebenarnya kita bisa belajar dari Mazmur Daud, saudara. Ya, saudara kalau saudara baca Mazmurnya, saudara bisa jadikan itu satu penyembahan di hadapan Tuhan. Dikatakan untuk pemimpin biduan dengan permainan suling. Wah, Daud ini seorang pemain musik, saudara. Dia pemain musik, pemain kecapi yang luar biasa. Tapi juga dia penyanyi, saudara. Ini luar biasa, saudara. Ya, dikatakan Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Nah, saudara, ini doa Daud kepada Tuhan, dikatakan berilah telinga kepada perkataanku. Jadi ini Daud bilang, Tuhan dengarkan doaku Tuhan. Ya, ini sebuah seruan hati daripada Daud. Nah, dikatakan indahkanlah keluh kesahku. Waktu saya mencari di dalam bahasa aslinya, kata keluh kesah itu ternyata bukan keluh kesah, saudara. Ini terjemahannya mungkin bagi saya kurang pas, saudara ya. Keluh kesah itu sepertinya kayak kurang enak, saudara ya. Kalau orang berkeluh kesah itu kayaknya orang suka bersungut-sungut, ya kan? Orang suka menggerutu. Ternyata bukan keluh kesah sebenarnya. Indahkanlah, kalau bahasa Inggrisnya dikatakan my meditation. Ya, meditation itu adalah meditasi, tapi bukan meditasi itu kita berdiam diri kemudian kita lipat tangan seperti orang sedang meditasi sesuatu. Meditasi ini dalam bahasa aslinya adalah haga, katakan haga. Haga ini apa, saudara? Haga ini seperti Mazmur 1, ya. Mazmur 1 dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi kata haga itu sama dengan kata merenungkan. Jadi sebenarnya lebih tepat bukan keluh kesah, bahkan ya dalam bahasa aslinya haga itu adalah seperti orang dia sedang dia bahkan bukan bicara, bahkan dia cuma bergumam. Saudara tahu bergumam? Ya. Dia cuma bergumam, bahkan doanya itu tidak berupa kata-kata yang bagus. Dia cuma bergumam. Jadi haga itu seperti kita bergumam gitu ya. Mulut kita bergumam gitu, kita ngomong sesuatu tapi tidak jelas. Jadi saudara, bagi Tuhan doa itu bukan soal seberapa bagusnya kata-kata kita, ya. Yesus pernah ajarkan bahwa berdoa itu bukan seperti orang Farisi yang kata-katanya diatur bagus dan kelihatan rapi semua. Saudara, kadang-kadang mungkin saudara kita tidak bisa pakai kata-kata yang bagus. Bagi Tuhan bukan soal kata-kata yang bagus. Bahkan ketika engkau cuma bergumam di hadapan Tuhan, engkau cuma seperti ngomong tapi tidak jelas dan mungkin orang tidak mengerti apa yang kau omongkan. Satu kali saya ingat, ya, ini siapa? Istrinya Elkana itu nama siapa? Ibunya Samuel itu? Hana, ya Hana. Nah, Hana, ya. Dia satu kali dia berdoa di bait Allah. Tapi Imam Eli lihat, dia berdoanya bagaimana? Seperti orang mabuk. Tidak kelihatan berdoa, seperti orang lagi mabuk, omongnya tidak jelas. Nah, saudara, dari sini kita belajar satu poin yang penting. Ketika engkau berdoa, bukan soal seberapa bagusnya kata-kata yang sedang kau ucapkan di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana hati saudara, hati kita itu sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Mungkin waktu engkau doa, engkau tidak bisa ucapkan kata-kata yang bagus. Tapi doa itu engkau naikkan dari hati saudara. Ya, doa itu tidak engkau prepare dengan sebuah kata-kata yang indah. Tapi doa itu dari hati saudara. Bahkan mungkin kau cuma bergumam. Ini seperti kalau kita ke Israel juga, orang Israel tuh berdoa itu. Kalau saudara lihat mereka doa itu, kalau hari ini hari ini agak susah, mereka semua kena pandemi juga, tidak bisa kumpul di mana-mana. Tapi kalau waktu kita ke sana, mereka doa itu seperti mereka tunduk-tunduk begini, seperti orang mabuk. Tapi mulut mereka tuh seperti bergumam. Kenapa? Karena bagi mereka, kalau berdoa itu mereka tidak boleh diam, mereka harus goyang-goyang begini. Supaya apa? Supaya pikiran mereka jadi fokus.
Kalau kita diam-diam pikiran kita bisa ngelamun kemana-mana. Tapi waktu mereka goyang-goyang, mereka ngomong-ngomong, yang mereka omongkan itu adalah kitab Taurat, saudara. Ya. Nah, tapi bagi kita hari ini, kita tidak perlu seperti itu. Tapi ini sebuah pelajaran yang penting bahwa ketika engkau berdoa pada Tuhan, bukan soal kata-kata yang saudara naikkan di depan Tuhan. Tapi bagaimana hati kita ketika kita datang pada Tuhan. Ya, engkau mungkin cuma bergumam, aduh Tuhan, saya punya masalah yang berat Tuhan. Tuhan, saya punya situasi yang berat Tuhan, tolong saya Tuhan. Mungkin engkau omong tidak jelas. Engkau cuma seperti bergumam, engkau cuma seperti begitu saja. Mungkin engkau cuma menghela napas. Bahkan Rasul Paulus pernah ajarkan satu kali, ya, di dalam Roma pasal yang ke-8 kalau tidak salah, Roh Kudus itu akan kasih kita doa itu seperti erangan. Erangan yang tidak terucapkan dengan kata-kata. Saudara ingat itu? Ya, kadang-kadang kita berdoa, kita mungkin tidak bisa ucap kata-kata, tapi kita cuma mengerang, saudara. Saya pernah ngalamin, ya, manifestasi itu. Waktu saya berdoa, saya tidak tahu harus mengucapkan kata-kata apa. Tiba-tiba dari dalam perut ini seperti keluar erangan-erangan. Seperti orang sedang, tapi tidak sakit, saudara. Seperti orang mengerang itu, saudara. Dan tiba-tiba dia keluar seperti orang mengerang. Nah, bagi Tuhan, bukan soal kata-kata yang keluar itu, saudara. Tapi apa yang ada dalam hati kita, yang kita angkat kepada Tuhan. Amin, saudara. Kalau engkau berdoa, ya, yang pertama bukan soal apa yang keluar dari mulutmu, bagaimana engkau harus berdoa, duduknya bagaimana, posisi bagaimana. Itu tidak penting di hadapan Tuhan. Di tempat mana engkau sedang berdoa, bahkan engkau mungkin sedang terbaring di tempat tidur, atau mungkin engkau sedang dalam posisi berlutut, tidak jadi persoalan, saudara. Tapi bagaimana hati kita melekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Dan Daud temukan rahasia itu. Dia bilang, waktu aku berkeluh kesah, sebenarnya bukan berkeluh kesah, tapi waktu aku meditasi, waktu aku haga, waktu aku merenungkan, aku cuma merenungkan engkau, waktu aku merenungkan situasiku, waktu aku merenungkan sesuatu, engkau tahu itu Tuhan. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Ayat yang berikutnya, ayat 3. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Saudara bisa teriak sama Tuhan minta tolong, tidak bisa? Bisa, saudara. Ya. Kadang-kadang kita bilang, kalau doa itu jangan cuma minta-minta. Ya, doa itu harus selalu begini. Itu sebenarnya tidak ada pola dalam doa. Doa itu apa yang ada dalam hatimu, engkau katakan pada Tuhan. Waktu engkau mau minta tolong sama Tuhan, teriak sama Tuhan. Teriak sama Tuhan tidak apa-apa, saudara. Tidak ada yang salah dengan itu, saudara. Karena Tuhan melihat hati kita, saudara. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Saudara, ini asik, saudara. Ayat yang kedua dikatakan, berilah telinga kepadaku, pada perkataanku, ya Tuhan. Saya perhatikan ada kata Tuhan di situ, ya kan? Oh, ayat yang sebelumnya ada kata Raja, ada kata Allah. Saudara bayangkan, Daud dalam satu kata, dalam dua kata, dia sebut 3 predikatnya Tuhan. Yang pertama dia sebut sebagai Yahweh. Tuhan itu Yahweh. Yahweh itu apa, saudara? Kalau diikuti pengajaran kita di tempat ini, Yahweh itulah covenant keeping God. Dia melihat Tuhannya sebagai Allah yang menjadi manusia. Dan ini salah satu rahasia Daud, saudara. Dia tahu itu, saudara. Ya, saudara, bagaimana engkau melihat Tuhan hari ini? Apakah engkau melihat dia sebagai Allah yang menjadi manusia yang hari ini ada bersama hidupmu? Ini yang paling penting, saudara. Ketika engkau mengenal dia sebagai Yahweh, sebagai Allah yang menjadi manusia. Tapi bukan hanya sebagai Tuhan, Yahweh. Yang kedua sebagai Raja. Ya, Raja itu dia tahu. Ini bicara tentang Yesus sebenarnya. Yesus berkata, dia adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Raja kita. Yang ketiga, dia adalah Allah, Elohim. Dia Maha Kuasa. Dia mengenal Tuhan sebagai Tuhan, Yahweh, sebagai Raja, dan sebagai Elohim. Sebab kepadamulah aku berdoa. Kepadamulah aku berdoa. Dia
Dia naikkan doanya langsung kepada Tuhan, saudara. Saya percaya bahwa hari ini kita tidak perlu pengantara-pengantara, ya. Doa kita itu langsung kepada Tuhan. Saudara, percayalah saudara. Saudara mungkin dalam persoalan, saudara bisa minta tolong orang lain doakan saudara. Bisa saudara. Saudara bisa minta tolong gembala saudara, mungkin doakan saudara, bisa juga. Tapi itu tidak pernah menghapus sebuah jalur, bahwa engkau punya jalur khusus langsung kepada Tuhan. Daud berkata, aku berdoa langsung kepada Tuhan. Tahukah saudara, zaman dahulu, orang kalau mau berdoa, mereka mesti datang pada imam. Ya, imam, dan imam akan mewakili mereka. Tapi hari ini saudara, saya mau kasih tahu buat saudara satu kebenaran. Kalau saudara situasi saudara hari-hari ini, di mana saudara mungkin sedang terisolasi, saudara sedang sendirian, saudara mungkin minta tolong orang lain, doakan saudara mungkin terbatas. Banyak orang mungkin tidak bisa saudara datangi. Saudara, saya mau kasih tahu sebuah kabar baik. Saudara punya jalur khusus datang kepada Tuhan. Waktu saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, aku berdoa kepadamu. Saudara tahu, hari ini ada seorang pengantara kita. Pengantara itu bukan manusia biasa. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Percayakah saudara bahwa doa kita itu pasti sampai di hadapan Bapa? Karena apa? Karena doa kita di dalam nama Yesus. Yang membuat doa kita itu diterima sama Bapa, itu bukan karena kita baik, tapi karena kita naikkan doa kita itu di dalam seorang pengantara, namanya Yesus Kristus Tuhan. Makanya setiap kali kita berdoa, kita mesti tutup dengan di dalam nama Yesus. Kenapa dalam nama Yesus? Karena dalam nama Yesuslah kita diterima oleh Bapa. Ya, dia pengantara kita, yang membuat kita hari ini diterima oleh Bapa. Dalam nama Yesus. Makanya doa saudara mungkin bisa tidak sempurna, kata-kata bisa belepotan, ya, kata-kata bisa salah. Tapi kalau saudara tahu doa saudara itu bukan saudara sendiri yang bisa datang pada Tuhan, tapi melalui Yesus, saudara tahu doa saudara itu pasti diterima sama Tuhan. Amin saudara, amin. Selalu yakin bahwa doa kita pasti diterima sama Tuhan. Entah jawaban Tuhan bagaimana, yang pasti Tuhan dengar doa saudara. Karena doa kita itu kita naikkan di dalam nama Yesus. Amin saudara. Ya, ini jadi kekuatan buat saudara. Kalaupun saudara, ya mungkin saudara minta pertolongan, doakan saya. Saudara, kalau saudara di rumah, saudara boleh tulis di kolom komentar itu saudara. Ya, saudara menyaksikan melalui Facebook atau Instagram. Saudara bisa tulis permohonan doa saudara. Nanti di akhir daripada firman Tuhan saya akan doakan saudara. Saudara bisa tulis di situ. Tapi sekalipun saudara mungkin saudara mau minta pertolongan tidak ada yang doakan saudara. Percayalah bahwa saudara datang sama Tuhan. Ya, kalau saudara datang langsung sama Tuhan, Tuhan dengar doa saudara. Ya, tapi kalau saudara saat ini saudara butuh dukungan doa, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti di akhir daripada firman Tuhan saat hari ini saya akan doakan saudara. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Next, berikutnya. Ayat yang berikutnya dikatakan apa? Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Saudara, ini asik saudara. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Apakah cuma pada waktu pagi Tuhan dengar seruan kita? Waktu sore, waktu malam tidak saudara. Tidak saudara, Tuhan itu dengar setiap seruan kita. Mau pagi kah, mau sore kah, mau malam kah. Tapi waktu Daud bilang, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Sebenarnya dia mau bilang gini saudara. Kenapa dia datang pada Tuhan waktu pagi itu waktu yang terbaik? Karena waktu pagi itu adalah waktu di mana dia belum memikirkan banyak hal dalam hidupnya. Kadang-kadang waktu kita udah sibuk saudara. Kita udah banyak hal yang kita pikirkan. Kita udah lupa sama Tuhan. Begitu banyak masalah setiap hari kita datang, waktu kita menjalani hidup ini, ketika kita udah masuk dalam rutinitas kita, ada banyak tantangan, masalah, kadang-kadang kita susah untuk kita fokus dengan Tuhan. Makanya waktu yang terbaik sebenarnya adalah waktu pagi hari ketika kita belum pikir apa-apa, kita datang pada Tuhan, kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan. Itu adalah waktu yang terbaik saudara. Ya, kadang-kadang kita pikir, Tuhan, saya tidak punya waktu pagi-pagi, ya, saya tidak punya waktu, nanti kan saya sibuk, saya punya banyak hal kesibukan. Saudara, seringkali kita pikir kita tidak cukup waktu. Tapi waktu
kita ambil waktu sama Tuhan, saya percaya tidak, Tuhan akan buat hari saudara, sekalipun banyak yang kau saudara kerjakan, hari saudara itu sepertinya ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Tuhan buat saudara bisa menyelesaikan banyak hal dalam hidup saudara. Tapi waktu saudara mungkin bangun pagi tidak ingat